Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang aliansi strategi internasional. Kelompok 3 terdiri dari 6 anggota, yaitu saya Muhammad Iqbal Ardiansyah, yang kedua ada Sultan Arik, yang ketiga ada Fajar Ramadan, yang keempat ada Hizkia, yang kelima ada Ratu Saminah, dan yang terakhir ada Rima Dwi. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang aliansi strategi internasional. Langsung saja kita mulai materi awalnya. Mohon atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Ardiansyah. NIM saya 312191170. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang aliansi strategi internasional. Di materi awal, yaitu saya ingin membacakan pengertian strategi aliansi internasional. Apa itu strategi aliansi? Strategi aliansi atau strategic alliances yaitu perjanjian bisnis di mana dua atau lebih perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasama guna mendapatkan keuntungan bersama. Partner-partner dalam aliansi strategi setuju untuk menggabungkan aktivitas riset dan pengembangan, keahlian dalam pemasaran, dan kemampuan manajerial. Aliansi strategi hanyalah salah satu metode yang dilakukan perusahaan agar dapat masuk atau melakukan ekspansi operasi internasional. Jadi, aliansi internasional itu menggabungkan kemampuan atau riset perusahaan dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain untuk mencapai tujuan bersama atau mendapatkan keuntungan bersama. Di situ aktivitasnya itu ada riset, ada mengembangkan, terus ada memasarkan juga. Di situ kedua perusahaan harus saling membantu atau melengkapi satu sama lain. Terima kasih. Selanjutnya ada keuntungan strategi aliansi. Yang pertama, kemudahan masuk pasar. Strategi aliansi akan membuat perusahaan mampu memperoleh manfaat dari cepatnya masuk ke pasar baru dengan biaya yang rendah. Yang kedua, berbagi resiko. Berbagi resiko menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika perusahaan masuk ke pasar yang relatif baru atau memiliki tingkat ketidakpastian dan instabilitas yang tinggi. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan keahlian. Dengan strategi aliansi, perusahaan berpotensi untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang dianggap kurang baik mengenai cara produksi, cara memperoleh sumber daya tertentu, cara menghadapi peraturan pemerintah lokal, atau cara mengelola lingkungan yang berbeda. Yang keempat, sinergi dan keunggulan bersaing. Melalui beberapa kombinasi untuk masuk ke pasar, berbagai resiko dan potensi pengetahuan. Setiap perusahaan yang berkolaborasi ini akan dapat mencapai lebih banyak keunggulan dan bersaing dengan lebih efisien dibanding jika perusahaan ini berusaha masuk ke pasar atau industri baru sendirian. Selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan aliansi. Faktor penyebab kegagalan ini terdiri dari 5 faktor. Yang pertama ada ketidakcocokan antar partner. Ketidakcocokan ini dapat menghasilkan konflik yang serius, walaupun biasanya hanya sekedar penurunan kinerja aliansi saja. Yang kedua ada faktor dari informasi, yaitu perusahaan harus dapat berbagi informasi. Jika tidak, maka efektivitas kolaborasi akan terganggu konflik tentang distribusi. Yang ketiga ada penghasilan. Salah satu keterbatasan strategis aliansi adalah distribusi pendapatan. Yang keempat adalah hilangnya otonomi. Karena perusahaan-perusahaan berbagi resiko dan profit, perusahaan tersebut juga berbagi pengendalian. Dengan demikian membatasi kegiatan masing-masing perusahaan. Dan yang terakhir ada perubahan keadaan. Kondisi ekonomi yang dulunya memotivasi perjanjian kerjasama sudah tidak ada lagi, atau keunggulan teknologi membuat perjanjian tidak menguntungkan. Lingkup strategi aliansi. 1. Aliansi komprehensif. 2. Aliansi fungsional. 3. Aliansi produksi. 4. Aliansi pemasaran. 5. Aliansi keuangan. 6. Aliansi riset dan perkembangan.
perkembangan. Proses pembentukan aliansi strategi. 1. Pengembangan strategi. 2. Penilaian rekanan. 3. Negosiasi kontrak. 4. Operasi aliansi. 6. Pemutusan aliansi. Nama saya Fajar Ramadan. Saya akan melanjutkan materi dari RIMA. Perusahaan multinasional, perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, dan kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global dan akan dilanjutkan oleh Sultan Arik. Jenis aliansi strategi ada 4. 1. Joint venture adalah aliansi strategi di mana 2 atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang kedua, equality strategi. Alliance adalah aliansi strategi di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki persentase kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama namun berkombinasikan semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang ketiga, non-equity strategic alliance adalah aliansi strategi di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagai sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Dan yang terakhir, 4. Global Strategic Alliance adalah kerjasama secara partnership antara 2 atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Terkadang aliansi ini dibentuk antara korporasi atau beberapa korporasi dengan pemerintah asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau yang suara tidak jelas tolong dimaafkan. Semoga kawan-kawan dapat memahami presentasi dari kelompok kita. Sekian, terima kasih.